Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Kenalin, nama saya Nadia Pratiwi, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas M251A Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep IPS SD. Di sini saya mau ngajak teman-teman semua buat diskusi santai tentang gimana sih caranya kita sebagai calon pendidik untuk menghidupkan pelajaran IPS di kelas nanti. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Yang pertama, apa sih urgensinya atau pentingnya pelajaran IPS bagi anak SD? Nah, teman-teman, kita harus sadar kalau SD itu adalah masa di mana karakter anak sedang dibentuk secara mendalam. IPS itu bukan cuma soal menghafal deretan tahun atau nama-nama pahlawan aja. Urgensinya adalah sebagai bekal kecakapan sosial. Anak-anak perlu siap diri mereka di tengah masyarakat yang sangat beragam ini. Melalui IPS, mereka belajar tentang identitas bangsa, nilai-nilai toleransi, dan bagaimana cara berinteraksi yang baik. Kalau anak-anak nggak belajar IPS dari kecil, mereka jadi orang yang pintar secara akademik tapi buta terhadap realitas sosial di sekelilingnya. Jadi, IPS itu kunci buat mencetak generasi yang peduli dan punya rasa tanggung jawab sosial. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya IPS dibelajarkan kepada siswa SD? Menurut saya, IPS itu harus dibelajarkan dengan metode yang interaktif dan berpusat pada siswa atau student-centered. Jangan sampai guru jadi satu-satunya sumber suara di kelas sementara siswa cuma dengerin sampai ngantuk. Idealnya, guru harus bisa membawa fenomena sosial ke dalam kelas. Misal, kalau lagi bahas tentang keberagaman, ajak siswa buat cerita tentang keunikan daerah asal masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator yang memancing rasa ingin tahu mereka agar berani bertanya kenapa dan bagaimana terhadap sebuah isu. Jadi, belajar IPS itu prosesnya harus dua arah dan menyenangkan. Nah, ini tantangan buat kita semua. Bagaimana cara ngajar IPS biar nggak membosankan? Kunci adalah kreativitas media di zaman sekarang. Kita bisa banget pakai media audio visual seperti nonton film pendek bareng atau pakai kuis digital yang interaktif. Selain itu, metode role playing atau bermain peran itu ampuh banget. Bayangin kalau kita belajar sejarah perjuangan, tapi anak-anak diajak buat main drama kecil di kelas, pasti mereka lebih ingat peristiwanya karena mereka merasakannya langsung. Atau kita juga bisa pakai metode storytelling, di mana kita bercerita dengan gaya yang seru dan penuh emosi, agar anak-anak terbawa ke dalam cerita tersebut. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual? Berikan contohnya. Kontekstual itu artinya kita mendekatkan materi kenyataan hidup siswa. Guru menghubungkan apa yang ada di buku dengan apa yang siswa alami di rumah atau lingkungan mereka. Contohnya begini, saat kita membahas materi tentang kegiatan ekonomi jual beli, daripada cuma kasih rumus atau definisi di papan tulis, lebih baik guru membuat simulasi pasar kelas. Siswa ada yang berperan jadi pedagang, ada yang jadi pembeli, dan mereka pakai barang-barang sederhana buat bertransaksi. Dengan praktik langsung seperti ini, mereka bakal lebih paham tentang konsep kebutuhan uang dan kerjasama secara nyata. Wah, gak keras saya udah
semua poin kita bahas. Intinya, sebagai calon guru SD, kita punya tugas besar buat bikin pelajaran IPS jadi pelajaran yang dinantikan anak-anak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa cek deskripsi dengan detail NIM dan identitas saya ya. Semoga bermanfaat, sukses buat kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.